Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Mohon dukungannya agar kami lebih semangat untuk mengupload selalu dan mengembangkan kisah sejarah-sejarah di channel ini. Terima kasih. Yuk, kita lanjut. Kisah Najasyi, Raja Habes. Najasyi, yang nama aslinya Asyamah bin Abjar, adalah Raja Habasyah, sebuah negeri di Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Nasrani. Ketika tekanan dan siksaan kaum kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam makin meningkat, Nabi SAW memerintahkan sekelompok sahabat yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib berhijrah ke negeri tersebut. Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Sesungguhnya di Habasyah terdapat seorang raja. Siapa saja yang berada di sisinya tidak akan dizolimi. Maka pergilah kalian ke sana, hingga Allah memberikan kelapangan dan jalan keluar dari kondisi yang sedang kalian hadapi sekarang ini." Ternyata memang benar. Mereka mendapat perlakuan yang baik dan tidak dihalangi untuk menjalankan ibadah. Walaupun berbeda dengan agama yang dianut penduduk Habasyah, Nasrani, sebaliknya, kaum kafir Quraisy merasa iri dan marah. Karena itu mereka bersepakat untuk mengirimkan utusan pada Najasyi sambil memberikan hadiah-hadiah, sekaligus meminta agar ia mengusir para muhajirin muslim tersebut dari negerinya, mengembalikan lagi ke Makkah. Utusan kaum Quraisy yang dipimpin oleh Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Dalam riwayat lain, Umarah bin Walid memberikan hadiah kepada Najasyi dan para panglimanya, kemudian meminta agar orang-orang Muslim yang berlindung di negeri tersebut dikembalikan kepada sanak keluarganya di Makkah. Dengan tegas Najasyi berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan mengembalikan mereka sebelum aku berbicara dengan mereka, dan akan kupertimbangkan dengan matang urusan ini. Sungguh, mereka telah datang ke negeriku dan memilih perlindunganku daripada perlindungan orang lain, termasuk kalian." Begitulah Najasyi panjang lebar berbicara kepada dua orang Quraisy tersebut, yang intinya menolak mengabulkan permintaan mereka tanpa konfirmasi dengan kaum muslimin tersebut. Setelah itu ia memerintahkan para pengawalnya untuk mendatangkan utusan kaum muslimin. Ketika Ja'far bin Abu Thalib dan beberapa sahabat didatangkan menghadap Najasyi, ia menjawab dan menjelaskan panjang lebar tentang Islam. Najasyi meminta agar dibacakan beberapa wahyu yang diturunkan. Ja'far pun membacakan permulaan surah Maryam. Najasyi dan beberapa uskup di sebelahnya menangis hingga air mata membasahi janggutnya. Kemudian ia berkata, "Demi Allah, ini dan apa yang dibawa Musa muncul dari misikah yang sama. Pergilah kalian berdua. Aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian." Misikah adalah lubang tempat diletakkannya lampu penerangan, sehingga dari tempat itu cahaya memancar menerangi tempat sekitarnya. Dengan perkataannya tersebut, sedikit banyak Najasyi telah memberikan pengakuan bahwa Islam adalah agama wahyu, sama seperti halnya agama Nasrani yang dipeluknya. Ternyata, dua orang Quraisy itu tidak mau menyerah begitu saja. Keesokan harinya, mereka menghadap Najasyi, meminta agar mempertanyakan tentang Isa bin Maryam. Najasyi memenuhi permintaannya. Sekali lagi, para sahabat itu didatangkan lagi dan diminta menjelaskan pandangan mereka tentang Isa bin Maryam. Ja'far menjawab, "Kami berkata tentang dirinya, sebagaimana diajarkan oleh Nabi yakni, Isa adalah seorang hamba Allah, Rasulnya, dan Ruhnya, sekaligus kalimahnya yang diletakkannya pada Maryam, seorang perawan suci yang tidak mempunyai syahwat kepada lelaki." Mendengar jawaban tersebut, Najasyi memukul tanah dengan tangannya dan mengambil sepotong ranting. Kemudian berkata, "Demi Allah, Isa bin Maryam tidak melebihi
apa yang kamu katakan. Walaupun hanya sepanjang ranting ini, kalian aman di sini. Jika ada orang yang menghina dan mencerca kalian, dia akan menanggung denda. Aku tidak suka seandainya memiliki gunung emas, sedangkan aku menyakiti salah satu dari kalian. Sebagian pembesar dan panglimanya tampak tidak senang dengan perkataan Najasyi. Mereka mendengus marah. Najasyi pun berkata, "Aku tidak peduli jika kalian marah. Kembalikan hadiah yang diberikan oleh kedua orang itu, yakni utusan Quraisy. Demi Allah, Allah tidak menerima suap dariku ketika Dia memberikan amanat kerajaan ini. Karena itu aku tidak perlu menerima suap dalam urusannya. Tidak juga Allah menuruti kemauan orang banyak dalam urusanku, sehingga aku tidak perlu menuruti kemauan kalian dalam urusannya." Dengan terpaksa mereka mengembalikan hadiah-hadiah tersebut kepada dua utusan Quraisy, dan keduanya keluar dari majelis Najasyi dengan perasaan terhina. Sikap tegas Najasyi ini ternyata harus dibayar mahal. Beberapa orang panglima dan pembesar bersekongkol untuk merebut kekuasaan Najasyi, sehingga terjadi pertempuran antara dua kubu. Para sahabat sedih dan khawatir. Kalau Najasyi kalah, pastilah mereka tidak bisa lagi beribadah dengan tenang. Mereka pun berdoa untuk keselamatan dan kemenangan Najasyi. Zubair bin Awam dikirim untuk mengamati pertempuran tersebut, dan ia harus berenang menyeberangi sungai Nil. Setelah menunggu dengan harap-harap cemas, Zubair datang mengabarkan kemenangan pasukan Najasyi. Para sahabat pun menjadi tenang. Pada Zulhijjah tahun 6 Hijriah atau Muharram tahun 7 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim seorang utusan, yaitu Amr bin Umayyah, adeh Damri, untuk menemui Najasyi. Amr membawa 3 misi. 1. Menyampaikan surat ajakan Nabi SAW kepada Najasyi untuk memeluk Islam. 2. Menyampaikan lamaran Nabi SAW kepada Ummu Habibah, janda Ubaidillah bin Jahsy yang murtad dan meninggal dalam agama Nasrani. 3. Mengajak para sahabat yang berada di Habasyah untuk berhijrah ke Madinah. Ketiga misi ini berjalan sukses. Setelah membaca surat Nabi, Najasyi meletakkan surat tersebut di depan matanya sambil menangis. Kemudian turun dari singgasananya dan bersyahadat di depan Ja'far bin Abu Thalib. Najasyi juga mewakili Nabi SAW menyampaikan lamaran kepada Ummu Habibah, sekaligus menikahkan mereka berdua. Ketika rombongan para sahabat akan kembali ke Madinah, Najasyi menyiapkan 2 buah perahu dan perbekalan lengkap untuk perjalanan tersebut. Ia juga menyertakan seorang utusan menemui Nabi SAW untuk mengabarkan keislamannya, dan juga meminta Nabi SAW memohonkan ampunan bagi dirinya. Rombongan dari Habasyah ini bertemu dengan Nabi SAW. Ketika dikabar, Ja'far menceritakan tentang pelayanan dan perlakuan Najasyi kepada para sahabat, tentang keislaman Najasyi dan permintaan doanya. Setelah mendengar penuturan tersebut, Nabi SAW mengambil wudhu dan mendoakan ampunan untuk Najasyi. Beliau mengulangnya sampai 3 kali dengan diamini oleh para sahabat. Najasyi wafat pada bulan Rajab tahun 7 Hijriah. Nabi SAW sangat bersedih dan melakukan sholat ghaib untuk kewafatannya tersebut. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya di dalam sejarah ini dan menjadi hamba Allah yang soleh, taat kepadanya dan Rasul-Rasulnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Wa'allahu a'lam bishawab.